memikirkan bagaimana si anaknya. Nah, banyak teman-teman di sini sudah banyak banget ilmunya, mungkin ya, buku-buku juga sudah banyak dibaca tentang parenting, tapi kenapa ada sesuatu yang masih, belum, apa ya, belum maksimal atau malah kayak jalan di tempat, ya. Kayak, "Kok susah sih metode ini mau dijalankan?" Misalnya kayak gitu ya. Itu kenapa sih gitu kan. Nah, karena PR-PR di dalam diri kita aja belum selesai, ya. Banyak diri kita masih didominasi sikap-sikap kita itu, kata-kata kita itu, ya, pikiran kita dan perasaan kita, itu dari limbiknya, ya, dari sininya. Kenapa? Karena kita mengcopy, ya, mengcopy hal-hal yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya atau lingkungan. Apalagi kalau orang tua dan lingkungannya itu ada sesuatu yang kita copy itu, sikap-sikap yang, lebih emosional. Sehingga ketika Anda dalam menghadapi anak, ketika ada konteksnya sama misalnya nggak nurut misalnya, atau nangis, Anda akan meng-copying di situ, sesuatu ya, bersikap sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang tua Anda atau orang lain ya, dan Anda melakukannya. Ya, jadi Anda tidak sadar sebenarnya Anda sedang dikendalikan oleh alam bawah sadar Anda yang mempunyai memori-memori pada masa lalunya, ya. Jadi tindakan-tindakan kita akhirnya kebanyakan tindakan-tindakan berdasarkan emosi, bukan pemahaman secara keseluruhan, bukan menggunakan otak manusia, human brain, neocortex. Nah, dalam hal ini yang, jadi visinya Alpha Movement, yaitu memanusiakan manusia. Kenapa memanusiakan manusia? Karena manusia kebanyakan sekarang itu lebih banyak menggunakan limbic brain, bukan human brain. Ya buktinya kan banyak banget ya yang bukan yang di sini ya, di luar sana tuh yang suka banget dengan sinetron misalnya. Kenapa? Karena limbiknya yang diobrak-abrik gitu ya, yang di-trigger terus, suka gitu ya. Jadi berupa dengan emosi-emosi ya, dengan ketidakpuasan, marah dan lain sebagainya itu jadi ada yang sumbu pendek juga ya, itu karena si, limbic brain-nya ya. Jadi otak mamalia nih, ini masih otak binatang kalau masih yang seperti itu. Jadi belum jadi manusia, hanya wujudnya aja manusia ya, gitu ya. Tapi sebenarnya secara fungsi belum jadi manusia, gitu. Nah ini kita perlu sebagai orang tua kita atau siapapun nggak sebagai orang tua pun dalam melihat masalah itu lebih holistik, lebih menyeluruh gitu. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dalam tindakan-tindakan kita itu lebih konstruktif, bukan destruktif ya, gitu. Oke. Nah, jadi dua hal ini limbik ya, di sini dan ada di PFC. Ya, jadi ini yang perlu kita gunakan juga sebagai executive function sebagai manusia, ya. Jadi executive function itu bisa memahami eh, apa permasalahan atau persoalan, tantangan itu lebih holistik. Nah, caranya gimana? Caranya itu ketika kita sudah mulai ke-trigger dan rasanya emosinya ada, apakah kesal, apakah kita marah, itu terasa kan. Kenapa? Karena berhubungan dengan kimia tubuh, jadi terasa pasti, badannya itu pasti terasa. Ketika kita marah kan terasa kan ya, detak jantung, nafas mungkin mulai pendek gitu ya, terus mulai ada ketegangan karena hormon kortisol jadi naik. Nah, caranya gimana? Ya, terutama ketika dalam menghadapi anak, lakukan jeda waktu. Ketika lagi merasakan hal itu, emosi kita ke-trigger, lakukan jeda waktu. Jangan langsung mengucapkan atau bertindak. Ya, jadi kasih jeda waktu, tenangkan, ya, dan sadari. Tapi kan gimana kalau tiba-tiba dia misalnya mau megang listrik, itu kan nggak bisa pakai jeda waktu tuh, ya. Nah, kalau sudah terampil itu bisa langsung jeda waktunya itu atau menyadari bahwa saya lagi panik nih dan saya perlu mengendalikan diri, itu bisa sambil, ya, sambil dan akhirnya bertindak
tidak berlebihan atau lebih bertindak lebih efektif gitu. Jadi penggunaan PFC atau neokortex secara keseluruhan ini dalam parenting juga sangat sangat penting ya. Apa aja? Jadi limbik ini isinya dari mulai belief systemnya apa ya. Jadi belief systemnya kalau eh, apa ya? Kayak tadi misalnya ada yang percaya bahwa kalau untuk menjadi orang sukses itu harus pintar, itu masuk ke sini nih. Ada memori itu. Jadi dia harus begitu ya. Jadi banyak banget value-nya apa, nilai-nilai kehidupan apa aja di sini, disimpannya juga di sini ya. Ada emosi-emosi, ada habit, ada imajinasi, ada intuisi, ada rules. Rules itu apa sih? Kayak jika misalnya makan es itu batuk. Nah, gitu ya. Tapi di luar sana ada juga yang makan es nggak batuk gitu ya. Nah, ketika kita juga menyampaikan hal-hal tentang aturan-aturan yang kita buat, tanda kutip kita nggak sadar bahwa kita lagi buat aturan, misalnya jangan hujan-hujan nanti sakit, nanti demam dan lain sebagainya, itu juga tertanam di limbik ya, di alam bawah sadarnya. Jadi ketika akhirnya hujan-hujanan, dia akhirnya sakit karena sudah tertanam programnya seperti itu rules-nya. Oke, misalnya kayak gini. Ada tadi di sini misalnya kalau hujan-hujanan, nah datanya di hipokampus nih, ya. Hujan-hujanan nanti sakit. Nah, ketika ada terjadi hujan, amigdalanya nyala, ya. Amigdalanya nyala. Ketika amigdalanya nyala, karena dia membaca ada program itu, ya, ketika hujan nyala dia. Jadi dia bergetar. Ketika bergetar, akhirnya si hipotalamus, ya, si hipotalamus yang itu akan mengeksekusinya, mengeluarkan hormon-hormon, ya, yang dianggap akan membuat dia sakit. Karena tadi aturannya apa di hipokampusnya? Kalau kena hujan-hujanan, nanti kamu sakit. Nah, jadi dia akan mengabulkannya. Jadi amigdala ini yang bergetar. Ini kalau digambarkan seperti apa ya, sistem pemadam kebakaran, amigdala itu alarmnya. Nah, programnya itu adalah di hipokampus. Jika ada asap, kamu nyala. Ketika kamu nyala, si alarm ini akhirnya meminta untuk sistem yang lain mengeluarkan air, kayak gitu. Ya, nah ini juga perlu disadari. Jadi health parenting ini juga sebenarnya mindfulness parenting juga. Ya, jadi perlu disadari pola-pola ini. Nah, sadari juga ada pola-pola emosi juga. Jadi emosi mungkin ada yang udah tahu juga tentang tabel David Hawkins ya. Ada frekuensi-frekuensi yang 200 ke bawah ini itu frekuensi yang membebani gitu ya. Kalau misalnya kita lagi takut kan merasa terbebani ya. Merasa bersalah juga merasa terbebani juga. Malu juga sama kan, ada yang ketegangan itu ya. Marah juga sama ya. Tapi kalau 200 ke atas tentang ketekadan, ya, keberanian, netralitas, ada kemauan yang kuat, terus ada penerimaan dalam reason tuh dalam kehidupannya dia punya makna-makna, punya cinta, peaceful, joyful, dia akan lebih ringan hidupnya, dan ketika ringan hidupnya itu dengan interaksi dengan dimanapun dia juga akan jadi enak, ya, silaturahminya juga jadi enak, ya. Jadi kalau orang yang sudah silaturahminya bagus, ya, itu gampang diterima sama orang, ya, lebih nyaman, dan pasti dia tidak akan susah gitu ya, karena pasti banyak bantuan-bantuan yang akan diberikan kepadanya, akan berkolaborasi dengannya. Tapi kalau orangnya pemarah misalnya ya, orang yang takutan, orang yang maluan, itu akan kansnya akan sedikit ya. Nah, tapi kan kita mau tahu ini bentukannya dari mana. Kan awalnya
awalnya ini nggak tahu ya. Tapi kita kayak menyimpan noknah itu ya, void di dalam jiwanya. Dan ini sudah mulai terbentuk, yang saya tangani biasanya kalau pakai timeline terapi itu mulai dari kandungan. Kandungan itu sudah mengenal, rasa marah, rasa sedih gitu ya, takut, ya, merasa bersalah itu sudah mengenal ya. Ada yang, umur 3 bulan, ada yang umur 8 bulan, itu memori-memori itu ternyata sangat berpengaruh pada apa yang dialami oleh ibunya waktu itu. Ya, ini sangat penting juga. Oke, ini untuk kita semuanya. Jadi ada belenggu hidup di sini ya. Jadi kalau kita lagi ingin dihargai dan tidak dapat, akhirnya kita kecewa kan ya. Kita kecewa dan biasanya itu akan ngefek kepada siapa? Kepada anak. Ya, kita nggak suka nggak-fair ya di situ. Terus kita, jasa kita sebagai orang tua atau ibu-ibu di sini misalnya teman-teman yang, sebagai ibu di sini sudah ya merasa sudah berkontribusi banyak di kesehariannya, ternyata, mungkin tidak diakui atau kurang diakui oleh suaminya bisa jadi gitu ya, itu merasa kesal. Nah, pernah ngerasain nggak itu? Terus akhirnya apa yang terjadi? Efeknya ke anaknya kan, efeknya. Jadi ini juga hati-hati. Jadi memang bukan cara pentingnya yang Anda tidak ketahui, tapi cara mengendalikan dirinya yang banyak tidak diketahui oleh kita sendiri. Ya, ada ingin mengatur tuh harusnya kan gini, harusnya kan gitu kan. Padahal tiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Kalau Anda punya ini, Anda akan terbelenggu di sini ya. Ingin memiliki, ya, jadi kepemilikan itu sebenarnya hakikatnya itu tidak ada esensinya. Semuanya lah titipan. Ya. Jadi termasuk anak kita, ya. Jadi kalau pakai saya bahasa karena ini bahasa sosial ya. Jadi ya, kenalkan ini anak saya. Tapi kalau di kesadaran saya, ya, di kesadaran ini tuh tidak ada anak saya. Ini anak, just anak aja. Gitu. Apa bedanya sih gitu kan? Bedanya kalau misalnya eh, kata saya itu akhirnya merasa memiliki dengan saya kasih contoh misalnya apa ya? Ya ini kertas aja deh. Misalnya ini kertas dan Anda katakan itu kertas saya gitu. Bilang aja gitu. Ya ini kertas Anda nih. Ya. Bilang dalam hatinya itu kertas saya. Ya, ini kertas Anda ya. Terus sama saya di remek ini. Itu rasanya di dada ada. Ya, ada yang seperti gitu ya kayak tersayat gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu hanya kertasnya. Ini hanya kertas. Itu kertas gitu. Sayanya buang. Ya, sayanya buang, ini kertas aja. Terus saya giniin. Ini kertas. Rasanya beda nggak? Ya. Nah, kata-kata saya itu ketika selalu self talk di dalam itu anak saya mau begini, anak saya mau gitu. Itu bisa jadi jebakan juga. Ya. Di situ ada sesuatu yang merasa memiliki dan di situ akhirnya Anda punya dorongan bahwa karena ketika anak saya akhirnya tidak boleh salah, tidak boleh jatuh dan tidak boleh gagal dan lain sebagainya. Dan itu tidak sehat. Karena tidak realistis. Siapa yang nggak pernah gagal? Siapa yang nggak pernah jatuh? Betul ya? Tapi Anda menjaga sedemikian rupa, itu seolah-olah jadi proteksi gitu ya, jadi protektif di situ. Apa yang terjadi ketika Anda melakukan itu? Anak tidak berkembang, ya. Anak yang mungkin yang harusnya perlu melakukan kesalahan ini, kesalahan itu untuk belajar, akhirnya tidak. Ya, jadi akhirnya pengalaman-pengalaman yang harus dia miliki jadinya tidak tereksplor dengan baik di sini, ya. Nah, terus ingin seperti orang lain, ini juga bisa terjadi kepada anak kita, ya. Kita tuh lihat misalnya
anaknya ini berprestasi seperti ini. Jangankan ke orang lain, ke anak-anak tetangga. Anda pun jangan sampai membandingkan anak-anaknya itu dengan saudaranya. Itu juga sama. Jadi ya, mengajarkan ingin seperti orang lain di kemudian hari. Nah, di sini ketika dalam semua itu yang saya sampaikan, ya, jadi ada kalau di sebuah pelatihan juga suka ditanya misalnya ke anak-anak gitu ya, siapa yang tidak suka ayahnya? Itu pada ngacung gitu ya. Saya gitu ya. Siapa yang tidak suka ibunya? Saya, itu lebih banyak. Kenapa? Karena ibunya cerewet dan lain sebagainya gitu kan. Itu ada ya. Siapa yang nggak suka dua-duanya? Saya, dua-duanya lebih banyak lagi. Dan yang menarik ada pertanyaan, siapa yang tidak suka saudaranya? Banyak juga ternyata. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sering banget karena kitanya tidak pernah atau jarang sekali menggali apa yang dirasakan oleh mereka, apa yang dipikirkan mereka, kayak gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin saya akan langsung ke Kang Sandi. Kang Sandi punya pengalaman apa dalam memprofiling di anak-anak, Kang Sandi, berkaitan dengan itu? Boleh, Kang Sandi? Oke, terima kasih Kang Dani. Ya. Jadi kalau yang saya share pengalaman saya, kalau yang dari IG-nya Kang Dani tadi, itu kan berawal dari tantrum. Jadi anak yang tantrum, kemudian orang tuanya berusaha mencontohkan, mengatasi dengan perintah langsung. Jadi misalnya jangan bersedih, jangan nangis, diam. Nah, itu berusaha diberikan perintah supaya menyelesaikan masalah, tapi ternyata perintah tersebut justru malah membuat anak berputar-putar lagi di masalah tersebut, kan gitu ya. Menambah masalah ya. Betul. Nah, Oke. biasanya kalau yang saya profile itu adalah pada saat anak tantrum, tantrum itu apa? Tantrum itu ledakan emosional. Ledakan emosi bisa berupa teriakan, tangisan, marah, dan seterusnya, mukul sampai ngambek dan seterusnya. Nah, tantrum-tantrum ini sebenarnya pada saat emosi anak itu sedang meledak, kitanya orang tua jangan ikutan tantrum. Jadi misalnya anak tantrum, marah, nangis. Iya. Bapak atau ibunya jangan marah juga, jangan nangis, jangan ikutan nangis. Selama tantrum ketemu tantrum, itu yang terjadi adalah lingkaran setan. Kuncinya di sana. Nah, biasanya saya contohkan dengan tenang. Saya tenang, netral, supaya anak itu melihat bahwa pada saat anak itu panik, saya sedang tidak panik seperti dia. Jadi tenang gitu. Oh gitu. Jadi misalnya misalkan tadi perintahnya adalah, pilihannya adalah jangan menangis, jangan bersedih. Nah, yang namanya perintah itu sebaiknya jangan berpola negatif. Jadi jangan bersedih. Yang diingat sama limbic system itu adalah bersedihnya. Iya. Jangannya itu di-delete malah. Jadi perintahnya itu yang langsung direct ke solusi masalah. Jadi udah tenang aja. Nah, dengan memberi perintah tenang, intonasi kitanya juga tenang, anak akan sadar bahwa sebenarnya masalah yang sedang dia hadapi itu tidak sehebat yang dia rasakan. Jadi biasanya karena anak-anak itu mengalami masalah pertama kali, misalkan mainannya diambil,
atau misalkan mainannya hilang atau apa segala macam, masalah-masalah tersebut selalu jadi pengalaman pertama bagi dia. Pada saat dia mengalaminya pertama kali, emosinya meledak. Dan pada saat emosi meledak tersebut, dia sebenarnya membutuhkan contoh di mana orang tuanya menyelesaikan masalahnya. Orang tuanya contohkan dengan cara tadi, tenang dulu. Oh, ya. Nah, tenangkan dulu, tenang dulu. Nah, baru dibimbing. Jadi kita berikan perintah atau saran yang tepat untuk dia mengatasi gejolak emosinya dan permasalahannya. Kemudian yang pertama dulu tenangnya dulu. Jadi bukan diam, tapi tenang. Setelah tenang, biasakan kita menunggu, sabar aja menunggu sampai emosinya tenang. Setelah emosinya tenang, baru kita berikan tadi motivasi yang tepat, lalu mempraktekkan teknik mengidentifikasi masalah, kemudian pemetaannya sampai mencari solusi permasalahan dengan cara yang seperti tadi Kang Dani sampaikan. Jadi gimana masalahmu apa? Oh, mainannya hilang. Terakhir tadi naruh di mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini apalagi disampaikan dengan santai dan setelah anaknya tenang, biasanya dia lebih mudah ngomong. Kalau masih emosi, pada saat ditanya, tadi menyimpan di mana, pasti nggak dijawab. Jadi, bahkan orang dewasa pun, misalnya lagi emosi gitu, ditanya kenapa gitu. Yang ada adalah meledak lagi. Jadi, rule model polanya, patternnya itu mirip antara orang dewasa dengan anak-anak. Jadi pada saat emosi, biarkan jangan ditanya dulu kenapa, ajak tenang. Setelah tenang, baru ajak ngobrol. Jadi jurusnya seperti itu. Nanti pada saat dibimbing mengidentifikasi masalah, oh ini caranya, terakhir tadi lewat mana? Lewat kamar, lewat halaman depan, ke rumah tetangga misalnya, ayo mainannya dicari lagi, siapa tahu ketinggalan. Dari sana pelan-pelan anak akan mengalami menjalani proses identifikasi masalah sampai menemukan solusi. Di sana yang pengalaman berharganya. Di sana pula yang dia akan ngerasa tenang pada saat menghadapi masalah selanjutnya. Nah, nanti kalau untuk membangun percaya diri, itu biasanya ada cara yang lebih manjur lagi adalah kita tanyakan pada saat dia benar-benar tenang, terus kita tanyakan, kira-kira apa yang bakal kamu tempuh, misalnya. Kira-kira untuk nyari mainannya, carinya kemana? Gimana kalau ke sini? Iya, bagus itu, bagus. Nah, pada saat anak mengutarakan ide untuk menentukan solusi masalah, hargai supaya dia ingin untuk menemukan ide-ide berikutnya untuk solusi masalah selanjutnya. Jadi pada saat anak dihargai, pada saat dia mengutarakan ide, meskipun itu absurd, meskipun itu salah, hargai aja dulu. Kita antar dia untuk menemukan bahwa idenya itu paten enggak buat solusinya dia. Solusi yang dia butuhkan. Kalau tidak paten, nah biarkan dia menemukannya. Nanti habis itu kita usulkan, gimana kalau usulannya Bapak nih, gimana? Kayak gitu. Jadi kalau yang dilanjut ke yang video Kang Dani tadi, jadi yang nantinya kita kritisi ke anak itu adalah metode-metode dia. Jadi metode merumuskan masalah, metode pemetaan masalah, mencari solusi, metode aja yang terus-menerus kita kritisi, bukan dirinya yang dikritisi. Kalau yang tadi kan kayak yang di video, you are useless gitu. Jadi itu dirinya yang dikritisi, bukan metodenya. Padahal yang salah, yang dia tempuh adalah metodenya yang salah. Misalnya memasaknya kelamaan. Jadi itu kan metode saja, cuma metode.
bahwa usaha dia untuk mencari perhatian dengan cara memasakkan itu yang harus dihargai. Jadi anaknya dihargai, metodenya yang kita kritisi. Jadi sambil mengkritisinya sambil, ya ini pasti masaknya kelamaan. Tadi masaknya berapa lama? Oh, belum tahu waktunya ya. Oh, oke. Nanti kita cari tahu waktunya yuk. Nah, jadi gitu. Identifikasi masalah, nemukan solusi, yang kita kritisi berulang-ulang adalah metodenya. Jadi bukan anaknya. Begitu sih, Kang Dan. Oke, Kang Sandi. Wah, dapat tambahan lagi ya, teman-teman. Ya, jadi terima kasih, Kang Sandi. Ya. Saya mungkin kasih summary sedikit ya, yang apa yang dikatakan oleh Kang Sandi. Ketika anak tantrum, ya, yang paling utama itu adalah tenang. Kitanya perlu tenang dulu, ya. Jadi jangan ikut-ikutan tantrum gitu ya. Anaknya tantrum, kitanya juga tantrum, terus akhirnya nggak ada solusinya di situ ya. Jadi di situ ada anak besar dan anak kecil ya, sedang tantrum. Yang anak besarnya yang sedang berperan jadi orang tua. Nah, di sini perlu ketenangan ya. Jadi melabeli bahwa saya sebagai orang tua yang nggak panik ya. Jadi saya memilih untuk memutuskan bersikap tenang. Nah, terus akhirnya ketika tenang mencontohkan ketenangan itu sehingga bisa copy ya oleh si anaknya gitu. Nah, ketika akhirnya bisa mencontohkan dan anak juga menirunya, disitulah mulai ada motivasi-motivasi yang tepat ya, dan sambil mengidentifikasi ya. Jadi yang paling penting adalah mengidentifikasi masalahnya ya. Tidak terjadi judgmental terhadap anaknya ya, tidak menjudge individunya, tapi mengkritisi tadi metodenya ya. Mengkritisi di sini adalah lebih diajak diskusi ya. Kira-kira yang membuat seperti ini tuh apa sih gitu ya. Kalau tadi misalnya ada kehilangan, kira-kira kamu mulai dari mana? Kita ajak, kita dampingi, habis ini kemana? Habis ini kemana? Jadi selalu mengidentifikasi di situ ya. Terus yang pengalaman di situ akhirnya ketika proses identifikasi dulu, akhirnya ada pengalaman yang berharga ya bagi anaknya. Nah, bayangkan ketika ini dilakukan terus-menerus oleh kita, ya, anaknya akhirnya mempunyai daya pikir, daya rasa, dan pemahaman-pemahaman yang lebih luas, ya. Makin ke sini makin luas, dan di situ terjadi juga percaya diri juga yang kuat di situ. Itu kira-kira ya, Kang Sandi. Koreksi kalau saya salah nih. Oke, sip. Udah ngangguk-ngangguk. Oke, mungkin Mbak I, tadinya mau ke Kak Ira, tapi Kak Ira nanti dulu gitu ya. Oke, kalau begitu. Atau mungkin Kak Nur kali. Kak Nur, boleh nggak sharing-sharing deh? Ayo Kak. Sama Kak Andit. Ini dari Oase. Ini pengalamannya banyak banget nih. Boleh dong Kak di-share. Sebetulnya saya baru hadir nih, jadi belum tahu mau nge-share apa. Silakan mungkin apa yang sudah disimak. Saya masih asik coach. Baik, oke. Mungkin dari teman-teman ya, silakan KI dibuka pertanyaannya mungkin. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, oke. Bisa di-share itu Kak Nur, cinnamon rolls-nya boleh. Jangan kayak kalau malam. Ya silahkan. Ada pertanyaan dari kawan-kawan, bisa disampaikan. Bisa lewat chat, bisa lewat raise hand langsung.